Sekarang $1 Amerika tuh beda, udah Rp16.200. Sempat naik 16.800 atau 900 kemarin tuh. Indonesia patut berbangga karena udah punya rekor dunia. Indonesia tuh paling banyak rekor dunia di dunia nyatanya. 2 koruptor termuda di Indonesia, yang satu umurnya 22 tahun, yang satu lagi 24 tahun. Ini baru betul. Masih muda dan mampu korupsi. Triliun-triliun tak korupsi dia. Tak perlu pikirkan lapangan pekerjaan, mikirkan lapangan pekerjaan tuh pemerintah. Tapi kalau tak ada lapangan kerjaan, kau nak kerja apa di Indonesia? Kerja di Malaysia, warga Jawa sudah kuasai Jepang sama Korea. Jadi lapangan kerjaan itu di luar negara, bukan di Indonesia. Uang ringgit Malaysia masuk daftar 20 mata uang elit di dunia. Uang rupiah, jangan iri ya. Ngapa pula rupiah nak iri? Uang rupiah Indonesia tuh nak kejar rupiah India. Adek mesti kejar abang. Rupiah India, rupiah Indonesia. Mirip-mirip nama dia beda Rupiah India, rupiah Indonesia. Daftar pertama dari 20 mata uang elit dunia. Ada dolar Amerika dengan presentase 49,68%. Sekarang $1 Amerika tuh beda, udah Rp16.200. Sempat naik 16.800 atau 900 kemarin tuh. Indonesia patut berbangga karena udah punya rekor dunia. Indonesia tuh paling banyak rekor dunia di dunia nyatanya. 2 koruptor termuda di Indonesia, yang satu umurnya 22 tahun, yang satu lagi 24 tahun. Ini baru betul. Masih muda dan mampu korupsi. Triliun-triliun tak korupsi dia. Yang satu yang umur 22 tahun dia korupsi di Bank Sumatera Selatan Babel cabang Oku. Dia korupsi sampai 1,2 miliar. Tapi kalau yang satu lagi yang umur 24 tahun tuh, dia ini sebenarnya bendahara divisi Partai Demokrat Balikpapan. Nah, dia ini korupsi suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Pasar Utara. Dia korupsi sampai 112 miliar. Kalau belum triliun-triliun korupsi, susah nak dikategorikan koruptor sukses. Tapi sudah awal yang bagus beda. Sebab masih muda dia udah korupsi. Dan orang Indonesia selalu menormalisasikan hal-hal semacam ini. Nanti kan netizen-netizen bilang, Indonesia tuh negara besar, penduduknya ramai, tak bisa dibandingkan sama negara Malaysia. Nanti kalau kita cakap negara Cina tuh lebih maju, penduduknya lebih banyak, luas negaranya pun lebih besar, kenapa tak bandingkan dengan Indonesia? Netizen Indonesia nih kalau nak mengelak dia paling fufu-fafa. Afifah Balkis terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama Abdul Ghafur dan beberapa tersangka lainnya. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Richie terkena kasus korupsi Bank Sumsel Babel cabang Oku dan menghasilkan kerugian negara sebesar 389 juta. Itulah Indonesia. Nak contoh yang usianya tua dah korupsi di Indonesia sudah ada. Yang muda yang korupsi di Indonesia pun dah ada. Indonesia. Fufu-fafa. Kira-kira beda ada tak yang lebih muda lagi sudah menjadi koruptor di Indonesia ini? Makanya kau pilih Pak Prabowo. Ngapa pula pilih Pak Prabowo supaya ada koruptor termuda? Di zaman Pak Prabowo inilah koruptor-koruptor muda ditangkap. Tapi kan tak dimiskinkan beda koruptornya. Dia hanya ditangkap. Kita juga tak tahu hukumannya berapa lama. Nanti tahu-tahu beritanya hilang aja. Dah ada pula nanti isu besar selain koruptor termuda ini. Jadi maksud kau koruptor muda ini pengalihan isu di dunia nyata? Kalau Malaysia sudah masuk mata uang elit di dunia, Indonesia ini mata uang apa? Tadi kan aku udah cakap, Indonesia nih rupiahnya nak kejar rupiah India. Jadi cuman Malaysia yang sudah masuk mata uang elit dunia beda. Yen negara Jepang udah masuk juga, baht negara Thailand, dolar Singapura, renminbi China pun masuk juga 20 mata uang elit di dunia nyata. Wahai warga Indonesia, bagaimana nasib rupiah di dunia nyata? Kerja yang keras, bayar pajak sebanyak-banyaknya. Amerika dikasih diskon besar-besaran, rakyatnya dikasih pajak besar-besaran. Jangan lupa Indonesia juga menyetujui beli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Demi menurunkan pajak resiprokal 32% menjadi 19%. Tapi Malaysia pajak resiprokalnya jadi 25%. Oh, berarti Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi Malaysia tak punya kewajiban beli pesawat Boeing tuh dari Amerika. Indonesia kan angkat telur beda. Terus produk Amerika nak masuk ke Indonesia tuh pajaknya 6%.
nol, kata berita-berita nasional di Indonesia. Orang Indonesia jualan kena PPN 11%, pajak penghasilan, pajak ini, pajak itu. Ante asing Amerika jualan di Indonesia pajaknya 0%. Bocor, bocor, bocor. Rakyatnya dipajakin jadi negaranya tetap untung. Asingnya paham bahwa bangsa ini nggak akan satu suara, mudah dipecah belah. Bahkan setelah keputusan itu dibuat, bukannya cari solusi, malah gibah dengan bungkus dalam demokrasi kritik. Adalah boleh-boleh aja. Mending kita dorong DPR untuk mengesahkan UU perampasan aset koruptor. Karena semua masalah kita itu paling besar disebabkan oleh koruptor. Tambang digali habis-habisan, tapi pendapatan negara terbesar dari pajak, kata Nahnu. Keluarga sendiri diperas, orang lain dinafkahi, super sekali. Donald Trump pun dah cakap dia akan mengeksplorasi tembaga di Indonesia. Kasih tahulah sekali ke Donald Trump tuh, di Indonesia pun ada nikel, uranium, vibranium. Jangan-jangan tembaga di Indonesia ini akan bernasib sama macam emas di Indonesia dekat Papua tuh, PT Freeport yang dikelola sama Amerika. Yang penting beda, barang-barang Amerika kan kalau sampai ke Indonesia pajaknya 0% beda. Kok kira dengan barang-barang Amerika tuh masuk ke Indonesia pajaknya 0%, barang-barang dia tuh akan turun juga harganya? Tidak. Jadi barang-barang Amerika sampai ke Indonesia tuh harganya tak turun, padahal kan pajaknya udah 0% beda. Logikanya nih, orang-orang yang berjualan barang-barang Amerika tuh atau distributornya Amerika di Indonesia, dia mau tak harganya tuh diturunkan? Begitu pajaknya di 0% kan dia mau tak? Tak akan mau. Jadi barang Amerika tetap mahal lah beda di Indonesia. Kau tanya lah sama Fufu Fafa di dunia nyata. Majulah Singapura. Lebih lucunya lagi, kita nih disuruh taat pajak untuk pemasukan kas negara. Tapi beda, kenapa Amerika dikasih pajaknya 0% untuk barangnya tuh masuk ke Indonesia? Kau tanya lah Fufu Fafa di dunia nyata. Yang penting tuh engkau tuh bayar pajak, bayar pajak untuk pemasukan kas negara. Tapi Amerika pajak barangnya 0% beda. Majulah Singapura. Kalau di Malaysia bilangnya uang pencen, kalau dekat Indonesia bilangnya uang pensiun. Tapi masak gulai pakai ayam pencen itu sedap. Ayam pencen ini adalah ayam yang sudah tidak bisa bertelur lagi. Ayam lelaki tak bisa bertelur. Dana pensiun PNS 976 triliun jadi sorotan, capai 26% dari belanja negara. Orang-orang yang pensiun di Indonesia ini jumlahnya banyak, Ya itulah pendapatan diorang nih setelah tidak bekerja untuk negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang, bukan kebutuhan tahun ini aja. Patut menjadi perhatian. Bendahara negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerahnya. Kan Indonesia ini banyak tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak. Uang pensiun orang Indonesia nih semuanya digunakan aja pakai dari hasil tambang-tambang tuh. Kau cakaplah dengan Menteri Keuangan Indonesia beda. Aku tak kenal dengan dia nih, Kau sampaikanlah sebagian pertambangan yang ada di Indonesia ini hasilnya tuh digunakan jadi uang pensiun orang Indonesia aja. Kan orang Indonesia yang pensiun ini kan orang yang berjuang untuk negaranya. Macam guru-guru pensiun. Jadi guru-guru ini pun dapat uang pensiun beda. Guru-guru yang menjadi pegawai negeri sipil. Kalau guru honorer tak dapat uang pensiun. Tapi berapa dia orang dapat? Besar ke kecil beda? Tergantung pangkatnya dulu. Maksudnya tuh golongan dia nih dah golongan 3 ke 4 ke 2 ke 1 ke macam gitu. Angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tersebut mencakup 26% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang sudah senilai 3.621 triliun. Masih kecil lah itu, Indonesia ini negara kaya. Tinggal di Indonesia nih bawah minyak, atas minyak, tengah pun minyak. Tengah minyak apa beda? Minyak gamat. Gaji dipotong kenapa jadi beban? Dikemanain duitnya? Kata Alan Gazi, dijawab sama Ed Palapa. Gaji pensiunan anggota DPR, MPR sama DPD terlalu membebani APBN soalnya. Anak-anak pejabat tuh tak terima kalau pejabat-pejabat nih gajinya tuh dipotong pensiunannya. Dana pensiun PNS itu dipotong dari gaji mereka setiap bulan 8%. Itu bukan uang negara ya. Justru negara yang berutang ke PNS karena udah dipotong tiap bulan. Setelah pensiun ia kembalikan dong uang PNS itu. Makanya pemerintah Indonesia ini harus mengkaji ulang tentang pemotongan gaji PNS ini. Kok engkau terlalu peduli dengan PNS beda? Engkau PNS? Aku nih tak PNS, Cuma kalau hal-hal macam gini nih aku udah di luar kepala. Kau tahu tak sekarang nih P3K apa yang PPPK itu sama PNS yang baru dilantik nih SKD udah digadai semua. Untuk apa beda? Untuk sambung hidup. Emangnya gaji dia orang kerja dengan pemerintahan ini nggak cukup sampai harus gadai SK ke bank? Pemerintah Indonesia nih selalu tunda bayar, Nanti dia orang nih gaji dirapel sampai 3 bulan. Nak makan macam mana? Kita nih harus tetap sambung hidup. Jadi udah banyak lah PNS gadai SKD ke bank.